Assalamualaikum Smart Trader, salam profit, sukses dan sehat selalu buat kita semua. Smart Trader, kalau kita berbicara tentang strategi trading, tentu kita masih ingat beberapa tahun ke belakang salah satu strategi yang cukup fenomenal, yaitu strategi BBMA yang memang terbukti cukup powerful, yang diperkenalkan oleh seorang guru trading asal Malaysia. Terima kasih buat Cikgu Oma Ali yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua para trader untuk bisa mempelajari dan menggunakan strategi tersebut. Tentu saja banyak teman-teman yang sudah menggunakan strategi tersebut dan memang membuktikannya bahwa strategi tersebut adalah strategi yang cukup powerful. Dan saat ini saya sudah membangun atau membuat sebuah indikator yang saya beri nama BBMA Auto Chartis. Tujuannya adalah setidaknya membantu saya sendiri di dalam melakukan aktivitas trading yang selama ini sejak menggunakan strategi BBMA yang memang cukup powerful, tetapi ada kelemahan, yaitu dengan hanya 2 indikator yang kita pakai di dalam strategi ini, tetapi karena menggunakan beberapa kombinasi periode dan sebagainya, maka menghasilkan garis-garis dan warna-warna yang menurut saya memang cukup kompleks. Sehingga saya sedikit kesulitan ketika harus menentukan mana yang disebut dengan area ekstrim, mana yang disebut dengan area CSAK dan sebagainya. Dengan BBMA Auto Chartis, saya berharap saya sendiri bisa melakukan analisa market lebih mudah, lebih teliti, lebih konsisten. Karena kalau kita hanya menggunakan visual atau mata telanjang, konsistensinya memang sedikit tidak stabil. Karena kadang-kadang kita melihat garis dan candle ini sebetulnya sudah berada di dalam setup ekstrim atau berada di dalam setup yang lainnya atau belum. BBMA Auto Chartis memiliki beberapa komponen dan beberapa fitur handal yang sampai saat ini, tepatnya 10 Desember, masih ada beberapa fitur yang belum saya tanamkan di dalam indikator ini. Namun beberapa fitur yang menurut saya cukup penting sudah terpasang. Mudah-mudahan semua fitur ini akan terus berkembang dan terus meningkatkan performa daripada indikator ini, sehingga apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus setiap trader lakukan adalah menganalisa dengan baik, sehingga akan menghasilkan profit yang cukup, profit yang sesuai dengan harapan. Smart Trader, kita kembali ke chat. Di hadapan saya sebuah tampilan chart MT4 yang kebetulan yang saya buka adalah pair USD JPY dan sudah terpasang indikator BBMA Auto Chartis. Kalau kita melihat garis-garis yang dihasilkan dari 5 kombinasi moving average dan default dari Bollinger Band, sepertinya mata kita agak sedikit sakit, sedikit kesulitan untuk menentukan setup atau sinyal-sinyal yang seharusnya memang ada di dalam strategi BBMA ini. Kita coba perbesar dengan cukup mengklik tanda plus di sini. Ini adalah tombol untuk zoom. Kenapa saya buat? Padahal
Di atasnya ada zoom in dan zoom out. Sementara saya membuatnya lagi di sini. Tentu saja ini adalah antisipasi ketika kita ingin menampilkan chart dalam kondisi full screen. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi tampilkan line studies dan chart. Serta satu lagi standar ya. Oke, satu lagi time frame. Kita bisa melakukan zoom in dan zoom out dengan menekan tombol plus dan minus. Seperti ini. Misalkan kita ingin melihat setup yang sudah terbentuk di dalam file USD JPY menggunakan style intraday ya. Jadi kita menggunakan D1 untuk menentukan direction atau major trend, H4 untuk menentukan time frame signal ataupun time frame setup, H1 untuk konfirmasi dan entry, juga M15 untuk entry. Kita mulai dari melihat setup daripada ekstrim, yang kebetulan kali ini adalah extreme buy di USD JPY. Ekstrim atau setup ekstrim atau signal ekstrim ini ditentukan oleh indikator moving average atau ditentukan oleh indikator MA5 low dan MA5 high dengan low BB atau top BB. Dalam kondisi saat ini adalah extreme buy. Artinya kita akan melihat MA5 low dan low BB berikut candle. Supaya memudahkan kita membaca dan mempelajari ekstrim atau setup ekstrim ini, supaya memudahkan kita untuk mempelajari ekstrim setup, kita bisa menyembunyikan indikator-indikator yang lain. Yang kita butuhkan hanya low BB dan MA5L atau MA5 low. Kita coba matikan dulu MA10-nya, yang high dan yang low, serta MA5 high juga kita sembunyikan. Mid BB kita sembunyikan dulu, MA50 juga kita sembunyikan dulu. Di sini akan terlihat ada dua buah indikator. Kalau perlu top BB-nya juga kita sembunyikan. Jadi di sini hanya ada tampil low BB dan MA5 low. Polanya adalah extreme buy itu ketika MA5 low keluar dari Bollinger Band, yaitu ketika MA5 keluar dari low BB dan membentuk candle reverse seperti ini. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan batasan di mana harga terendah ketika terjadi extreme buy ini terbentuk. Batasan terendah ini kita anggap sebagai support ya, sebagai support yang nantinya akan kita gunakan untuk memvalidasi sinyal-sinyal ekstrim yang muncul. Untuk mengembalikan seluruh indikator yang ada di dalam strategi ini, kita cukup melakukan atau menekan tombol refresh. Maka semua indikator yang di setting di dalam strategi ini semuanya akan kembali seperti semula. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada beberapa tabel, beberapa kolom tabel. Ada direction,
di situ terisi 55. Artinya bahwa arah atau direction daripada pair USD JPY dengan style intraday 2, yaitu menggunakan daily sebagai trend mayor, H4, H1 dan M15 digunakan untuk sinyal atau setup dan konfirmasi serta re-entry. Direction ini diambil dari TF0 atau daily dalam style intraday 2. Direction dilihat dari perpotongan antara mid BB dengan EMA 50. Dan di sini tertulis 55. 55 adalah usia daripada candle di mana terjadinya perpotongan dari bawah ke atas atau dari bearish ke bullish. Kita bisa melihatnya dengan cara masuk ke time frame D1 untuk melihat direction seperti ini. Kemudian kita tutup dulu, kemudian kita matikan dulu indikator-indikator yang tidak kita perlukan dulu saat ini. Kita hanya membutuhkan EMA 50 dan mid BB seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke USD JPY D1 atau daily, dan di sini tertulis usianya adalah 55 candle ketika terjadi perpotongan antara mid BB dengan EMA 50. Ketika mid BB berada di atas EMA 50, maka tren mayor yang sedang berlangsung adalah tren mayor bullish. Dan kalau kita mau berhitung ke belakang, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, maka terjadinya perpotongan ini adalah terjadi di candle ke-55. Artinya tren bullish yang terjadi pada USD JPY itu sudah berlangsung selama 55 hari. Oke, kita kembalikan seluruh indikator. Kita kembali ke H4, ke TF1. Di sini ada EMA 7. Ya. EMA 7 artinya tren semasa yang dilihat dari perpotongan antara mid BB dengan EMA 50, tetapi bukan pada major trend daily, melainkan pada time frame H4, yaitu time frame sinyal atau time frame setup. Di sini baru berusia 7 candle 4 jam atau sebesar 28 jam. Diambil dari 7 kali 4 jam. Jadi terjadinya bullish semasa di H4 itu baru berusia 7 kali 4 jam. Kita kembali matikan indikator yang lain. Sisakan min BB dan EMA 50. Kemudian kita perbesar supaya mudah kita bisa melihatnya. Di sini terjadi perpotongan min BB dan EMA 50, baru terjadi 7 candle. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita kembali. Kita perkecil lagi. Kemudian di sini tertulis USD JPY H4 dengan diberikan background warna hijau agak gelap. Jadi kalau di sini berwarna hijau gelap, artinya bahwa USD JPY sekarang trennya adalah sedang tren naik melalui dukungan direction dan tren EMA 50.
Artinya trader untuk pair USD JPY fokus di buy. Tinggal kita mencari setup. Oke. Nah, di dalam tabel ini juga akan tertulis selain time frame dalam bentuk tombol yang kita bisa klik dan masuk ke dalam time frame yang bersangkutan. H1, M15, kembali ke H4. Di sini ada kolom ekstrim. Ekstrim di H4 terjadi di 59 candle ke belakang, yaitu ekstrim buy berwarna hijau. Di H1 itu ada ekstrim terjadi di candle kelima, baru 5 jam. Kita masuk ke H1, kita perbesar. Sini ada ekstrim 0, 1, 2, 3, 4, 5, baru 5 candle. Di M15 sudah 11 candle. Kita hitung ke belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Jadi ini angka-angka ini adalah angka usia candle. Sehingga kita bisa melihat betul nggak ekstrim ini terjadi. Betul nggak setup CSA ini terjadi? Betul nggak TP wajibnya terjadi di sini dan seterusnya? Kita kembali ke H4. Di sini ada tertulis W, artinya waiting. Kita menunggu. CSM belum terbentuk. Kalau di MHV dan TPW, di sini tandanya strip mengindikasikan bahwa memang tidak terjadi, tidak terbentuk karena tidak memenuhi syarat. Di re-entry nanti di sini akan tulis W atau V, menunggu dan tervalidasi. Ketika tervalidasi di situ nanti akan muncul alert atau notifikasi, sehingga mengingatkan trader yang tidak sempat memantau terus-menerus ke chart. Sementara notifikasinya masuk ke smartphone, maka ketika lagi di luar rumah, trader bisa menggunakan smartphone untuk melakukan entry sesuai dengan notifikasi yang diberikan. Lantas di sini ada beberapa pair yang muncul. Kita boleh memilih pair-pair yang memang kita butuhkan atau kita ingin analisa pair apa. Misalkan XAU, kondisinya seperti apa? Di sini sudah muncul CSM, ya, di sell seperti ini. Kemudian kita kembali dulu ke USD JPY supaya tidak bingung ya. Oke. Di sebelah kiri di sini ada extreme sell dan extreme buy dengan angka dan tanda X ataupun V. Extreme buy-nya di sini di 59 sama. Tetapi di sini ada tertulis X. Artinya kalau kita mengacu kepada support line yang ada di dalam chart ini yang dilihat dari harga terendah ketika terjadinya extreme buy, maka sebetulnya buy ini belum valid secara high ya, atau dengan filter yang kuat, karena memvalidasi itu bisa berdasarkan harga terendah atau bisa juga berdasarkan low BB untuk kasus extreme buy. Kalau berdasarkan low BB, maka extreme buy ini masih valid karena tidak ada satu candle pun yang keluar di bawah low BB. Ini yang disebut dengan soft validasi. Kalau yang menggunakan support dari harga terendah ini itu hard validasi. Saat ini saya masih menggunakan yang soft atau kita lupakan dulu lah untuk validasi ya.
Kemudian teman-teman, kita coba perbesar dulu untuk yang ini. Kapan kita melakukan entry? Di mana kita melakukan entry? Seperti rule daripada strategi BBMA tentu banyak yang sudah tahu. Karena banyak SOP. Anda bisa entry ketika terjadi momentum, bisa entry di MA5 dan MA10 yang berlawanan. Nah, untuk kasus ini kita coba dengan extreme buy. Di sini ekstrimnya terjadi di sini. TP wajibnya sudah terjadi di sini. Nah, TP wajib ini diambil dari antara MA5 atau MA10 yang berlawanan. Kalau extreme buy berarti di MA5 high atau MA10 high. Kemudian MHV di sini. MHV itu ketika sebuah candle melakukan retest dan tidak sanggup keluar atau tidak sanggup melakukan break, baik itu hard validasi ataupun soft validasi. Kalau secara hard validasi sebetulnya MHV ini sudah tidak terjadi ya, atau sudah batal. Tetapi kita gunakanlah soft validasi dulu. Kemudian di sini seharusnya terjadi CSA. Nah, di sini ada beberapa CSA. Yang pertama, CSA itu kan ketika sebuah candle memotong mid BB sekaligus melewati MA5 atau MA10 high untuk kasus extreme buy. Ini mungkin, tapi tipis sekali nggak kelihatan. Ya. Tapi di sini ada perpotongan yang terjadi juga, yaitu CSAK yang berlawanan, yaitu CSAK turun atau CSAK sell. Sementara kita berada di extreme buy. Tetapi di sini terjadi lagi CSAK buy. Nah, di sini ada momentum. Jadi setelah CSAK buy di sini ada momentum. Nah, perhatikan teman-teman, ketika sudah terjadi momentum, artinya setup sudah lengkap. Extreme buy, TPW, MHV, kemudian walaupun di sini sempat ada CSA berlawanan, di sini muncul lagi CSA yang sama, yaitu CSA bullish ya. Dilanjutkan dengan momentum. Ketika terjadi momentum sampai sini ya, maka kita bisa mencoba memberikan arsiran lah di sini. Sini kita coba buat arsiran. Contohlah seperti ini. Kemudian kita masuk ke time frame yang di bawah. H1 misalkan. Kita perkecil. Nah, di mana area-area entry kita bisa melihat track dari buy ini. Karena ini extreme buy berarti kita melihat track buy. Nah, ini tempat kita melakukan buy. Secara jejak di sini kelihatan. Buy, 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 buy. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buy. Kalau kita lihat semua buy ini profit ya. 44 pip dan seterusnya. Kalau TP-nya katakanlah ketika terjadi ekstrim, karena ini terjadi extreme sell di sini. Berarti ketika terjadi extreme sell di sini semua di close, karena kan ekstrim itu indikasi terjadi pembalikan arah. Ketika kita punya posisi buy dan akan terjadi pembalikan ke arah sell, ya kita close dong di sini ya. Kemudian
warna biru ini kan masih kondisi trend buy. Kalau kita melihat di H4. Di sini ada lagi buy. Ya. Di sini muncul lagi extreme sell. Artinya kondisi atau posisi buy yang dua ini ketika terjadi extreme sell, ya kita close lagi. Kita bisa melihat sebuah 5 buah posisi buy ini bisa di close di masing-masing ekstrim. Profit semua ya. Kita coba masuk ke time frame yang lebih kecil. Kita melihat di lingkup yang warna biru lagi. Kita perkecil lagi. Kembali kita trackingnya adalah buy karena ini adalah area arsiran untuk momentum buy tadi ya. Nah lihat, ini belum, ini buy. Di sini ada extreme sell ya. Buy, close di extreme sell. Buy, di sini ada extreme sell. Kita lihat tracknya, tuh kan. Buy, extreme sell close. Buy, extreme sell close. Buy. Ini sempat floating. Buy. Di sini ada extreme sell close. Yang ini mungkin kurang ya, minus loss. Dan ini di luar. Kita belum tahu. Jadi seperti itu, teman-teman. Artinya ini kan tracking yang sudah terjadi. Jadi ketika yang akan terjadi nanti bagaimana kita analisanya? Sama. Ketika terjadi momentum, ya nanti kita tinggal pasang arsiran ini di area momentum. Contoh lah misalkan momentumnya terjadi di sini misalkan, maka kita tarik aja. Kemudian kita hidupkan, karena ini momentum buy ya kita tracking buy. Nanti kan kelihatan. Nah seperti ini misalkan, karena ini belum momentum ya, ini harus ada momentum dulu. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya.